Jelang dimulainya Piala AFF 2024 Desember mendatang, PSSI tengah mengurus perpindahan home base Timnas dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta ke Stadion Manahan Solo. Stadion Manahan Solo dipilih untuk jadi home base Timnas saat fase grup karena Stadion GBK akan diperbaiki untuk gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025. Setelah resmi menjadi home base Timnas, Stadion Manahan Solo akan menggelar pertandingan Timnas lawan Laos dan lawan Filipina. Kepala Badan Timnas Sumarji melalui pesan singkat pada Kompas TV bilang untuk menunggu rilis resmi PSSI. Kami sedang mengajukan perubahan venue dari GBK ke Manahan. Mengingat GBK dalam proses perbaikan sampai Maret untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia. Tidak masuk dalam kalender FIFA, tetapi pertaruhan gengsi di ajang Piala AFF 2024 akan tersaji. Sepanjang keikutsertaannya di Piala AFF, Indonesia belum pernah sekalipun mencicipi gelar juara. Prestasi tertinggi Timnas Indonesia di Piala AFF yakni menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Kini, di tahun 2024, ketika Timnas Indonesia berada di level terbaiknya, juara Piala AFF nampaknya masih menjadi hasrat yang harus dicapai. Pengamat sepak bola Gita Suwondo menilai komposisi timnas yang menurunkan mayoritas skuad U22 di Piala AFF 2024 agak sulit jika harus menjadi juara. Namun, ada kehati-hatian dari pelatih timnas Sintayong yang juga membawa 8 pemain timnas senior untuk menjaga agar Garuda tidak tumbang di fase grup. Namun kendala bisa datang dari pemain abroad yang kemungkinan sulit dilepas klub untuk ikut Piala AFF 2024. TC pasti akan ada ya yang direncanakan akan di Bali. Tapi mungkin TC ini tidak akan berlaku bagi para pemain senior. Saya nggak yakin bahwa mereka akan dirilis oleh klubnya masing-masing. Karena saya lihat weekend kemarin bahkan nama Marcelino Ferdinand itu masuk di daftar susunan pemain bagi Oxford. Walaupun tidak dimainkan. Juga nama-nama yang sudah bermain di Eropa. Bahkan kalau saya lihat juga Rafael Struijk yang sekarang bermain di Liga Australia juga pasti akan sulit untuk bisa dipanggil untuk TC jangka panjang. Tapi saya pikir juga ini keahlian dari Sintayong untuk bisa memoles pemainnya. Dan yang harus diingat adalah satu, mungkin lawan Laos tidak terlalu bermasalah bagi kita, tapi tandang ke Myanmar akan selalu sulit dengan beberapa pemain under 22 ini. Kemudian satu lagi, tandang ke Vietnam juga pasti akan menjadi masalah. Pemusatan latihan digelar pada tanggal 28 November 2024 di Bali. 33 pemain yang sudah dipanggil pelatih Sintayong akan diseleksi menjadi 23 orang yang akan didaftarkan untuk Piala AFF 2024. Pertandingan perdana bagi timnas akan digelar pada 9 Desember 2024 dengan tandang ke Myanmar. Tim Liputan Kompas TV. Lalu sejauh mana persiapan Stadion Manahan Solo untuk jadi home base Timnas di Piala AFF 2024? Kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Widi, selamat malam. Bagaimana kesiapan Stadion Manahan untuk gelar AFF termasuk kondisi rumput ya? Sudah siap belum? Ya, Nitya dan saudara selamat malam. Untuk kondisi Stadion Manahan sendiri sebenarnya sudah siap pakai, mengingat setiap harinya atau rutinitasnya dipakai untuk pertandingan Liga 1 klub Persis Solo. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan non sepak bola memang tidak diperkenankan di dalam rumput stadion, artinya tidak boleh menginjak rumput, hanya diperkenankan di sekitarnya saja, bisa di Setelban ataupun di sekitar dari stadion utama Manahan. Dan sampai sejauh ini juga perawatan terus dilakukan oleh pengelola di mana saat ini masih digunakan untuk pertandingan di Liga 1. Namun pada saat nanti dipakai untuk tim nasional Indonesia di Piala AFF 2024 memang waktunya tidak bersamaan atau tidak berdekatan dengan partai kandang dari klub Persis Solo. Pertandingan melawan Laos maupun Filipina dilakukan dalam rentang waktu yang tidak berdekatan dengan jadwal liga, di mana memungkinkan untuk perawatan terutama rumput lapangan dijaga kondisinya untuk tetap prima, dan Kota Solo sendiri secara keseluruhan sudah siap untuk menjadi tuan rumah dari gelaran sepak bola bertaraf internasional, mengingat pengalaman yang sudah dimiliki Kota Solo mulai dari Piala Dunia 17, Piala AFF 16 juga sudah dilakukan di Kota Solo. Dan beberapa kali juga pertandingan berskala internasional dilakukan dalam jangka waktu atau jadwal yang mepet atau berdekatan, sehingga panitia lokal di sini memiliki pengalaman untuk mengelola lapangan, terutama untuk rumput yang digunakan dalam pertandingan yang berbeda dalam waktu yang berdekatan. Dan sampai saat ini pun kami masih optimis jika Manahan ini siap sekali untuk digunakan sebagai kandang tim nasional, mengingat pengalaman dan juga tim yang bekerja di sini cukup profesional untuk
mengelola Stadion Manahan sendiri. Itu ya. Baik, Widi, artinya semua sudah siap dan tinggal menunggu saja bagaimana nanti raihan dari timnas kebanggaan kita. Terima kasih jurnalis Kompas TV Widi Nugroho. Yang juga menjadi sorotan, Saudara, Polrestabes Semarang menggelar prarekonstruksi kasus penembakan siswa SMK oleh oknum anggota polisi. Selengkapnya usai jeda. Bella, Ya Brian, aku pengen pengen apa? minum mobil lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee, kopinya smooth, enak.